Ya pemirsa, Bupati Sragen, Jawa Tengah, Kusdinar Untung Yuni Sukawati menolak membuat lokasi karantina khusus untuk pemudik karena ini dinilai sangat beresiko. Yuni lebih memilih menggerakkan relawan yang tergabung dalam Satgas COVID-19 di desa-desa untuk memantau para pemudik yang akan menjalani karantina mandiri. Satgas COVID-19 yang akan dibentuk di desa-desa akan segera disiapkan pemerintah Kabupaten Sragen untuk memantau para pemudik dalam menjalani karantina mandiri. Dengan menyiapkan Satgas COVID-19 di desa-desa dinilai akan lebih efektif daripada menyiapkan tempat karantina khusus bagi pemudik. Kebijakan karantina mandiri dengan diawasi Satgas COVID desa daripada menyiapkan tempat karantina khusus bagi pemudik lebih efektif dan tidak berisiko. Satgas COVID nantinya akan berkoordinasi di tingkatan desa sampai ke tingkatan RT dalam mengawasi dan memantau para pemudik. Di Kabupaten Sragen, kesadaran warga cukup tinggi dalam bergotong royong melakukan upaya memutus penyebaran COVID-19. Baik, untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh kalau kita harus selalu beristirahat, kita tahu kalau kita harus berusaha tetap belajar, mencegah penyebaran. Kami yang suka. Selamat pagi, Bu Bupati. Selamat pagi, Mbak Rati. Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat ya. selalu. Bu Semangat. Yuni, baik, Ya. ini berbicara apa ya? Mungkin juga semakin banyak juga pemudik yang memasuki wilayah Sragen, Jawa Tengah. Lantas apa upaya yang dilakukan Ibu beserta jajarannya untuk meminimalisir penyebaran dari COVID-19 di Sragen? Kami mengaktifkan ataupun membentuk Satgas COVID-19 di setiap desa yang bertugas sampai dengan tingkatan RT, Mbak, daripada kami menyiapkan tempat untuk karantina. Karena manajemen karantina itu sangat-sangat kompleks sekali. Di Sragen sampai hari ini, data yang kami dapatkan, pelaku perjalanan sudah mencapai angka 8.703 orang. Dan perharinya bisa diprediksi ada sebanyak 60, kadang-kadang 30, bahkan yang 2 hari yang lalu sampai mencapai angka 100, baik yang melalui kendaraan pribadi maupun melalui bus atau stasiun. Kami berpikir apabila ini dilakukan karantina, orang yang datang tanggal 3 April barangkali sekitar 60 orang, kemudian kita masukkan ke tempat karantina. Di tempat karantina fasilitas pemerintah bagi kami yang memadai dan cukup baik menurut kami, ada beberapa gedung yang bisa digunakan. Kemudian yang datang tanggal 5 misalnya ada 30 orang, kita letakkan di satu gedung lagi. Kalau semuanya digabung menjadi satu, padahal ini kita harus mengkarantina selama 14 hari, semua hitungan mundur. Tapi kalau setiap hari ada yang datang, tentu kita harus memerlukan 14 tempat yang fasilitasnya memadai, dan tentu saja harus ada hiburan di sana supaya tidak jenuh dan sebagainya. Kami tidak bisa menyediakan itu, Mbak. 14 tempat yang cukup representatif untuk mengkarantina semua para pemudik. Sehingga kami memutuskan untuk mengaktifkan ataupun meminta Satgas COVID-19 di setiap desa ini aktif memantau. Para pemudik yang datang dengan jalur umum seperti bus, kita periksa dulu dengan di posko di terminal, kemudian kita kembalikan ke desa. Di desa ada posko di desa, di balai desa yang harus memeriksa semua pemudik yang pulang. Kemudian kita minta mereka untuk karantina mandiri. Apabila mereka sudah bisa melaksanakan ini dengan komitmen, insya Allah kita bisa membuat masyarakat memahami bahwa pelaku perjalanan ini perlu dikarantina 14 hari dengan diawasi seluruh komponen masyarakat kita. Itu, Mbak, dasarnya. Oke. Karena kalau karantina dijadikan satu, yang datang tanggal 5, kemudian tanggal 7 dijadikan satu, percuma juga. Akan memudahkan penyebaran, ditambah tempat karantina yang tidak memadai, nambah stres. Oke, Jadi sudah stres dan sebagainya. Bu Yuni, begini, Ya. meskipun sudah ada upaya ya tadi menolak karantina, kemudian mengerahkan Satgas sampai ke tingkat RT RW, kita bicara soal orang-orang yang biasanya ngeyel, Bu. Ya, Ya. ada 1, 2 atau mungkin beberapa orang yang ngeyel dan akhirnya berisiko tinggi. Nah, untuk orang-orang seperti ini treatmentnya bagaimana, Bu? Kami minta bantuan dari TNI dan Polri. Seperti pernah kejadian, salah satu warga kami dengan status ODP
Dia dicari pagi untuk kita cek kesehatannya, ternyata sudah keluar dari rumah dan dicari ngumpet karena ketakutan mendapatkan stigma sebagai ODP. Oke. Kita minta teman-teman di TNI dan Polri untuk mencari dan ketemu, ternyata dia sembunyi di rumah orang tuanya. Kita bawa kembali dan kita minta, akhirnya kita masukkan juga ke rumah sakit untuk kita awasi. Yang seperti ini, rumah sakit kami ada 2, lini kedua dan ketiga yang siap dengan ruang isolasi yang memadai. Bu Yuni, Dan kami tadi sudah ya, siap. satu potret Ya, yang memang diceritakan oleh Bu Yuni. Tapi kalau kita melihat kan banyak sekali begitu ya pemudik. Angkanya berapa nih Bu? Kemudian dari pemudik yang memasuki wilayah Sragen, sudah adakah yang dikatakan positif? Sampai hari ini angka pelaku perjalanan kami 8.703 Mbak. Ini termasuk di dalamnya adalah pemudik dan juga teman-teman yang bekerja di luar negeri yang sudah pulang semua ke Sragen. Ya. Sampai hari ini Dari angka itu memang sudah ada yang positif ya? Pemudik sudah ada yang positif Bu? tidak ada Mbak, di Oh, Sragen tidak belum ada. ada yang positif ya. Bu Yuni gini, Ya. tadi bercerita soal ada satu orang ODP karena takut stigma negatifnya, akhirnya minta Ya. bantuan TNI Polri. Nah ini juga kan mungkin saja nanti di lapangan ada friksi-friksi, ada gesekan-gesekan antara mungkin aparat, mungkin warga dan lain sebagainya. Dan menjadi hal yang sensitif. Ini gimana Bu nanti? Kami tentu terus selalu memberikan pemahaman dan koordinasi dengan teman-teman yang ada di desa, Pak Lurah dan Pak RT untuk memberikan pemahaman. Dan sesuai dengan SM Mendagri, Ketua Gugus Covid kan Bupati, wakilnya adalah Dandim dan Kapolres. Jadi kami selalu senantiasa berkoordinasi untuk mengetahui keadaan di setiap harinya tentang tracing. Jadi komunikasi aktif selalu kami lakukan Baik. sesuai dengan jalurnya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Kusdinar Mbak. untuk Yuni Sukawati, Bupati Sragen. Terima Selamat kasih. bertugas kembali Ibu, tetap jaga Terima kesehatan ya kasih Bu ya. Mbak Rati, Mas Bayu. Ya. Baik, selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Mas Bayu. Terima kasih. Baik, saat lagi kita akan membahas mengenai kalau kita baca di media sosial, baca di media cetak, televisi juga, ini kan tenaga medis ada